Baik, sebelum mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dan terupdate dari IF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala pencapaiannya. Baik, di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas, Kompetensi Pedagogik, Teknologi Informasi dan Media Pembelajaran, part yang ke-27. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, atau D. Konteks penggunaan. Maka jawaban yang benar adalah D. Konteks penggunaan. Dalam pemilihan media pembelajaran, seorang guru atau pendidik perlu memperhatikan dan mempertimbangkan media seperti apa yang sesuai digunakan dalam kegiatan pembelajarannya. Salah satunya adalah konteks penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan untuk kelompok besar dan kelompok kecil atau individual harus menjadi pertimbangan seorang guru sebelum menggunakannya. Karena media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Untuk itu, guru harus teliti dan cermat dalam menentukan media pembelajaran yang akan digunakannya agar hasil pembelajaran maksimal. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Maka jawaban yang benar adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Dalam mempersiapkan pembelajaran, pendidik perlu memahami karakteristik dari media pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan materi yang akan diajarkan. Ini merupakan bagian dari kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik dalam memilih media pembelajaran agar target dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Atau D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Maka jawaban yang benar adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jawaban C sudah jelas ya teman-teman. Karena kalau jawaban A, media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK, belum tentu ya teman-teman, karena bisa jadi media non-konvensional atau media-media yang dibuat dengan alat-alat yang sederhana dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik. Karena media pembelajaran itu menyesuaikan materi pelajaran, karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan media pembelajaran. Jawaban B juga bukan, karena tidak semua media dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang sama.
Media pembelajaran IPA tidak bisa digunakan untuk pembelajaran matematika. Media pembelajaran untuk kelompok besar tidak efektif digunakan untuk kelompok kecil. Jadi tidak semua media dapat digunakan dalam semua kegiatan pembelajaran. Jawaban D, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Ini juga jawaban yang kurang tepat ya teman-teman. Jadi seorang guru harus mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran dengan cermat dan tepat, sehingga tepat sasaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Atau D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Dengan adanya media pembelajaran, guru mampu mendatangkan sesuatu yang tidak mampu didatangkan di kelas. Guru dapat menampilkan dan memperlihatkan sesuatu yang tidak dapat diperlihatkan oleh siswa di kelas jika tidak menggunakan media. Guru dapat membuat siswa membayangkan secara real materi yang diajarkan. Dan guru dapat membuat siswa melihat sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, maka ia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Atau D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi. Berdasarkan konteks soal di atas, maka fungsi media pembelajaran yang paling tepat adalah menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi. Soal yang keenam, seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. E-portfolio. Maka jawaban yang benar adalah C. Blog. Blog berasal dari dua suku kata, yakni web dan log. Weblog yang dapat diartikan sebagai catatan harian. Yang dimaksud catatan harian di sini merupakan catatan atau tulisan yang disimpan secara online dan terdapat dalam sebuah halaman web. Dapat disimpulkan bahwa blog adalah halaman web online yang berisikan catatan, tulisan, ataupun rangkaian artikel yang dapat diperbaharui dan dapat diakses untuk pribadi maupun untuk umum. Berikut beberapa fungsi blog sebagai media pribadi, sebagai media untuk berbisnis, sebagai media untuk berbagi informasi, sebagai media untuk promosi atau iklan. Soal yang ketujuh, seorang guru sedang googling untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. Atau D. Program penciptaan laman. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Program untuk menjelajahi laman.
Googling adalah pencarian di internet dengan menggunakan mesin pencari Google atau proses untuk menjelajahi internet dalam memperoleh sebuah informasi di laman tertentu. Soal yang ke-8, saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari, search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, D. www.syllabus.web.id. Maka jawaban yang benar adalah yang A, www.yahoo.com. Berikut beberapa mesin pencari yang dapat digunakan selain Google: Baidu, Bing, Yahoo, Yandex, Naver, Ask, Dogpil, DuckDuckGo atau DDG, AOL, American Online. Soal yang ke-9, seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, atau D. Microsoft Word. Jawaban yang benar adalah yang D. Microsoft Word. Fungsi utama dari Microsoft Word adalah mengelola kata, sehingga semua pekerjaan yang berkaitan dengan mengolah kata dapat dikerjakan dengan bantuan aplikasi ini, seperti membuat surat menyurat baik untuk keperluan resmi maupun tidak resmi, membuat dokumen dengan cepat serta tepat, membuat dokumen dengan berbagai variasi agar lebih menarik, menambahkan gambar pada dokumen, membuat tabel, dan masih banyak lagi. Soal yang ke-10, seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, atau D. Microsoft Desktop Publishing. Jawaban yang benar adalah C. Microsoft PowerPoint. Fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. 1. Sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. 2. Membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. 3. Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang akan dipergunakan. 4. Mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.